Sobat GTK, apa kabar? Salam sehat semuanya. Saat ini kita kembali bertemu dengan saya, Fitri Agustina Nugraheni, dan dalam acara yang sama yang kita tunggu-tunggu pastinya, podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan dengan tema Aksi Nyata Sang Maestro episode keempat. Dan saat ini saya berada di SMP Negeri 4 Magetan dengan beliau Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Dr. Andes Lantur MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat. Jadi Bapak mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ini kami pengen mengenal lebih jauh sosok Bapak Lantur ini. Tetapi sebelumnya bisa diceritakan ini Bapak, kita ini berada di ruang apa ini Bapak? Nah, ini di ruang khusus ya, ruang podcast SMP 4 Magetan yang sudah 2-3 tahun ini berjalan ya. Luar biasa. Tidak semua sekolah memiliki ruang podcast gitu Bapak. Luar biasa. Tapi ya masih sederhana ya, mungkin kita benahi ya, sambil jalan dengan ruang Spatma berkelas. Baik Bapak, ini kita bisa mulai obrolan kita di pagi ini. Dan yang pertama saya ingin lebih mengenal Bapak mungkin dari profil, latar belakang Bapak, kemudian dari mulai kecil tempat lahir dan apa yang mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa gitu ya. Ini yang pertama, saya itu lahir di desa yang jauh dari perkotaan, itu di Bojonegoro. Ya itu 60 kilo ya dari kota. Jadi sangat jauh sekali orang desa. Nama desanya itu Desa Ngerancang, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro. Itu desa kecil yang waktu saya kecil itu jalannya masih tanah. Saya lihat di situ, saya SD-nya di situ, lulus tahun 1977. Nah, waktu dulu ya anak-anaknya orang tani, SMP-nya di kecamatan, baru SMA di kota. Nah, itu perjalanan pendidikan di SD tahun 77, lulus SMP tahun 81, lulus SMA 84, terus lulus kuliah tahun 90, diangkat tahun 92. Dan bapak saya itu seorang petani, kebetulan juga saya lahir itu punya ibu kandung. Ibu kandung itu saya sekitar kelas 5 ya, tahun 76 ibu saya meninggal. Saya meninggal dan saya punya saudara kandung satu adik, namanya Suprapto, dan sekarang di KPU Surabaya dulu KPU sini, KPU Magetan. Sempat di Magetan. Iya, sempat di Magetan. Itu sekretaris KPU Magetan, sekarang di KPU tingkat provinsi. Itu melewati pendidikan di desa. Nah, saya kecil itu biasa, karena kebetulan kan tadi saya cerita saya kelas 5 ya, Juli ya, mungkin Juni saya sudah kelas 5, ibu saya meninggal, adik saya itu kelas 3. Jadi itu saya kecil tidak ya, kebetulan saja orang desa itu saya biasa cari rumput yang ngarit ya, terus ya ikut ibu tiri ya, ada istilah kejamnya ibu kota tidak sekejam ibu tiri. Tapi waktu itu semua ada hikmahnya. Dengan ditempa seperti itu, saya punya insya Allah badannya juga kuat karena biasa ngarit ya, sekolah. Kebetulan SD itu dulu belum sampai seperti sekarang. TK saja sudah punya sepatu. Saya itu SD kelas 5 itu baru punya sepatu nyeker. Karena memang kebetulan jalannya juga kalau hujan
nggak bisa dipakai sepatu, becek. ya becek. Terus SD, SMP, SMA ya biasa-biasa, Tetap di kuliah juga Bojonegoro. biasa ya. Saya itu ini ya kisah cerita apa adanya saja. Saya itu sekolah itu negeri itu hanya di SD saja. SMP-nya PGRI swasta, SMA swasta, kuliah S1 swasta, S2 juga swasta. Jadi dari negeri di SD sampai jadi pegawai negeri itu ya negerinya ya akhir aja. Kemudian untuk dari SD sampai SMA kita di Bojonegoro, Ya. kemudian kuliahnya Bapak? Juga di Bojonegoro. Oh di Bojonegoro juga. Di PGRI ya. PGRI. Ya. Nah kemudian perjalanan karir nih Bapak diangkat mungkin mengabdi di dunia, masuk ke dunia pendidikan, mulai dari mungkin honorer Bapak atau langsung angkatan itu. Itu ceritanya gini, saya belum lulus itu sudah di GTT di SMP Negeri 1 Ngerau. Ya dari kan tadi Tambarjo, dari Ngerau Tambarjo ya kurang lebih 8 kilo lah dari itu GTT. Saya masih ingat tahun 89. Jadi saya di wisuda itu 90. Jadi sebelum wisuda itu saya dari GTT. GTT terus sampai 89 sampai 91 itu ikut tes CPNS. Ya, kebetulan dulu tes CPNS-nya itu kan milih. Waktu itu saya ingat itu 4 lowongan di Jawa Timur ada 4. Mungkin yang 3 saya lupa, tapi swasta. Saya STM dulu namanya. STM swasta di Surabaya, ada di Jombang, ada di Madura. Saya pilih yang SMP 1 Ngadirojo Pacitan, salah satu SMP. Kenapa saya milih yang di Pacitan? Saya waktu itu saya belum tahu di mana Pacitannya. Tapi memang saya tahu hanya dilihat di peta itu kan terpencil. Ini mungkin peluangnya lebih besar. Berdasarkan peluang. Ya, peluang akhirnya. Alhamdulillah tes saya itu 2 kali. Yang tes pertama kali itu belum punya ijazah, tapi nggak lulus tahun 90. Itu sudah ada ikut tes, tapi ijazahnya belum keluar, banyak surat keterangan, karena nggak lolos. Terus 91 ikut tes itu, alhamdulillah lolos. Terus di SK tahun 92. Nah, ada yang menarik karena keberanian Gigi Mongso apa ya istilahnya? Tekadnya yang bersungguh-sungguh. Ya, itu saya tahun 89 itu kan sudah nikah. Nikah itu bulan Maret. Iya. Ya, saya GTT-nya Juli. Ya karena ajaran baru. Nah, setelah diangkat, kira-kira bukan diangkat, belum diangkat. Waktu itu kan sudah menentukan tempatnya, sudah lolos, sudah pemberkasan. Itu Januari 1092, karena kebetulan saya pasti ditempatkan di situ. Januari 92 itu saya bawa anak, bawa istri, bawa anak. Tanggal 1 Januari saya pergi ke Pacitan. Saya juga belum tahu sekolahnya mana, itu belum tahu. Saya hanya lewat dulu lewat telepon ya, belum HP belum ada. Saya menemui kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kebetulan antara Ngadirojo atau terkenal Lorok dengan Pacitan kota itu kan sekitar 40 kilo. Saya menemui kepala sekolahnya namanya Pak Tukilang, yang almarhum. Itu rumahnya dekat terminal Pacitan. Saya bertiga dengan anak, dengan istri ke Pak Tukilal itu, ke kepala sekolahnya itu ya. Saya belum tahu kira-kira pokoknya nggak tas gitu ya. Karena kenapa gitu? Karena di cerita tadi kan ingin mandiri ya. GTT ya, sana waktu GTT itu kan saya di Ngerau, di Bojonegoro, Ngerau, rumah saya Tambarjo, istri di Magetan sini. Ya, setiap Sabtu Minggu baru ke sini ya, ke Magetan. Nah, daripada sana sini akhirnya kan sudah kira-kira diterima di SMP 1 Ngadirojo itu, yang terkenal SMP 1 Lorok. Istri saya bawa boyong itu GTT lah ya, masih GTT. Masih statusnya GTT. Terus itu oleh kepala sekolah saya dipertemukan ke bendara. Kalau sekarang dulu sudah ada belum ya? Belum ada mungkin. Oleh bendara sekolah, terus dicarikan tempat kontrakan yang dekat sekolah. Di sana ya alhamdulillah semuanya itu cukup
cukup dengan gaji GTT kalau nggak salah 20.000 ya, nggak salah 20.000 20.000 untuk 3 orang ya, 3 orang. Itu lama apa kok honornya? Honornya itu selama Januari sampai September. Januari sampai September. September itu baru keluar SK. Ya, baru keluar. Dari selama itu kan meskipun kira-kira diterima di sampai satu Ngadirojo itu kan statusnya masih GTT. Iya. Nah, GTT ya alhamdulillah kalau orang apa namanya. Jadi insya Allah cukup dalam arti kalau nggak cukup ya cukup-cukupkan ya, cukup-cukupkan. Tapi dengan begitu kita bisa merasakan karena sudah biasa hidup susah ya, hidup susah ikut ibu tiri yang juga biasa ngarit gitu, udah biasa ikut macul itu juga udah biasa. Saya memang akan kembali menjadi petani kembali lagi. Itu di sana alhamdulillah di SMP 1 Ngadirojo itu saya kembali di apa ya namanya 9 bulan ya GTT September CPNS. Nah, dari CPNS itu baru terima gaji pertama. Itu saya selalu ingat itu 133.300 waktu itu. Nah, itu sudah sangat besar gaji GTT saja 20.000 kan. 20.000. Di SMP 1 Ngadirojo berapa tahun Bu? 6 tahun ya. 92 saya pindah sini 98. Jadi di sana itu saya cerita sedikit. Kebetulan waktu itu banyak yang dari luar kota. Jadi guru-gurunya banyak yang dari luar kota. Kalau dari luar kota otomatis kan kosnya juga dekat dengan sekolah. Nah setiap habis maghrib, habis sisa itu kumpul di sekolah. Semua guru hampir yang dekat-dekat. Kalau itu ada yang main seka, kalau ada lemburan apa ngesit soal itu dikerjakan bersama-sama. Nah di sana saya meskipun muda waktu itu, kemudian juga pekerjaan membantu apa kesiswaan, membantu kurikulum, membantu semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama di sekolah sore hari. Itu. Ada yang lihat TV, ada yang main seka, kalau ada pekerjaannya itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Nyaman di sekolah. Ya, nyaman di sekolah karena memang ya di rumah nggak ada apa-apa, TV aja kan nggak punya. GTT. Nah, itu akhirnya saya pindah di SMP 3 Takaran. Sekarang SMK TI itu ya. Itu 98. Di sana 98 karena saya itu pangapunten biasa disiplin, biasa tertib, biasa disiplin. Ini ada orang baru disiplin. Nah 1 tahun di situ saya tanpa melewati apa ya mungkin oleh Pak almarhum Pak Narto kepala sekolahnya itu yang menerima saya Pak Parni, Pak Parni Parang gitu ya, Pak Parni. Terus waktu menerima apa itu pindahan, tapi setelah SK-nya keluar ganti Pak Narto. Pak Narto. Nah di situ saya 1 tahun, kemudian mungkin kita kok sergemen mungkin gitu ya. Saya langsung dijadikan Wakasek. Nah, waktu itu juga Wakasek. Ya memang apa? Banyak yang pro kontra, orang baru kalau langsung jadi Wakasek nggak jadi kaun nggak apa langsung Wakasek. Tapi ternyata semua ada hikmahnya. Jadi tugas itu tidak boleh ditolak. Sebelum jadi Wakasek itu waktu itu ada yang dinamakan Suprayon. Saya juga belum kenal, belum apa, saya Juli langsung diberi tugas kamu ke SMP 1 Takaran. Dulu sekarang SMP 1 Ngoro nanti. Itu panitia kan dikirim dari sekolah ke situ. Nah, itu jadi satu minggu untuk melaksanakan DP di situ. Zaman situ kan zaman Suprayon. Enggak tahunya ya juga pada akhirnya juga mampir ke SMP 1 Ngoro nanti akhirnya. Yang perlu saya ceritakan ini ada juga waktu saya pindah, sebelum saya pindah pemutasi itu waktu itu memang kalau memang belum ada gantinya nggak boleh, dan itu waktu itu kan memang harus sampai ke Kanwil, sampai ke Surabaya. Ya, Surabaya. Nah dari situ akhirnya saya alasan saya waktu itu hanya alasan saya nggak terpengaruh apa. Alasan saya ingin meningkatkan karir dan merawat orang tua. Kebetulan mertua kan sendirian, sendirian karena bapak mertua sudah ada, tinggal ibu saja. Nah, dari situ waktu itu lama kelamaan ternyata apa yang saya ucapkan itu kan menjadi kenyataan. Saya juga benar-benar ada
karirnya juga ada peningkatan, di jalan karena Gusti Allah, juga merawat orang tua. Sebenarnya sebelum mutasi, saya itu sudah dapat 2 tempat di Bojonegoro, sudah 2 tempat. Ada 2 tempat, SMP 1 Grau yang waktu saya di TT, dan SMP 1 mana ya, yang dekat Ngawi ini, lupa saya namanya, Kecamatan Baru, Margomulyo, Margomulyo yang ada masjidnya itu. Di situ sudah diterima saya, tapi kebetulan waktu itu saya pulang sini mau balik ke Pacitan, bawa sepeda motor mau beli apa di Madiun. Terus ada sekolah baru gitu situ, termasuk baru namanya SMP 3. Di antara 1, 2, 3 kan paling ini mungkin jalan saya untuk bisa apa namanya, duduk saya otomatis tinggi waktu itu kan S1 ya. S1 ya, nomor 4 katanya ya alhamdulillah semuanya mengalir begitu saja. Nah dari situ saya sampai Wakaset 4 tahun ya, saya punya SK Wakaset itu 4 tahun ya, 4 tahun. Tahun 2003 ikut tes CPNS ya, CPNS apa CPNS apa cakep calon kepala sekolah itu. Masa kerja dari 92 ke 2003 itu berapa itu ya, mungkin 11 tahun ya. 11 tahun. Alhamdulillah sudah pengalaman jadi apa namanya, jadi Wakasek ya. Dari Wakasek itu sebenarnya tidak kalau pekerjaan tidak masalah, karena saya di mana di Pacitan itu kan sudah biasa mengerjakan tadi, dikerjakan bersama ya, segala macam urusan dikerjakan bersama-sama waktu malam. Termasuk juga kilas balik dulu, saya pernah membuat apa ya, bukan pernah, tapi seringkali hampir setiap tahun itu membuat jadwal pelajaran manual itu 27 kelas, yang 18 kelas masuk pagi, yang 19 kelas masuk sore. Kelas besar ya? Kelas besar ya, memang SMP besar itu. SMP ya setelah ya kelas ini mungkin Kawadanan ya, tuanya di Pacitan, SMP 1 Pacitan, SMP 1 Ngadirejo. Itu seminggu belum selesai. Nah, belum selesai, tapi waktu itu ya mengalir saja, dalam arti ini pengalaman. Nah, di pengalaman ternyata juga ada manfaatnya. Jadi itu yang perlu saya yang garis bawah ini, disuruh apapun kalau itu baik minimal dapat pengalaman. Nah itu setelah jadi Takaran ya tadi, Takaran sampai 93 tes masuk, terus langsung diterima jadi kepala sekolah. Iya, langsung diterima. Satu kali tes. Sekali tes ya. Alhamdulillah. Ya masa kerja berarti kalau waktu SK-nya itu ya pas Januari 2004 ya. 6 Januari 2004 ya. 6 Januari 2004. Jadi berangkatnya dari SMP 1 SMP 3 Takaran itu ya, yang dari situ yang satu-satunya setelah itu bubar jadi SMK. Ya. Nah itu memang yang sebelum ke cerita selanjutnya itu ada kata-kata yang waktu itu saya ada koperasi kan sana, di koperasi ya guyon, tapi saya mau dijadikan pengawas. Saya nggak mau jadi pengawas, saya mau jadi pembina ya. Seperti itu. Akhirnya juga lakon jadi itu. Itu ada doa. Ya, doa ya, itu yang perlu ditekankan. Iya, itu ada doa. Yang pertama pelantikan 2004 ya. Saya ingat 6 Januari 2004. Nah, di antara teman-teman itu waktu itu SMP itu ada 8 orang. 8 orang masuk. Yang paling muda saya, terus Pak Esmadi, ya, almarhum Pak Herdi, Pak Karno itu, Pak Karno, Pak Joko, Pak Edi, Pak Mino, dan satunya Pak Nunung. Nah, di antaranya sudah meninggal gitu. Ya, yang meninggal ya. Nah, yang masih bertahan, ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Ya, waktu itu memang baru ya banyak orang yang apa ya, bocah cilik kan, itu kan baru termasuk usia muda. Usia muda 38 ya, belum ada 39. 39 saya kan Mei 2004 itu, Mei 2004 saya 39, nah itu berarti Januari. KS termuda Bapak? Ya, termuda. Mainnya arahnya kayak bocah. Tapi semuanya mengalir saja, semuanya bisa kita pelajari.
memang kita harus bisa belajar menjadi tua. Nah dari situ ditempatkan di SMP 3 Parang. Ya, di Trasono pelantikan pertama, iya, pelantikan pertama kepala sekolah. Iya. SMP 3 Parang ya. Berapa tahun Bapak? Kebetulan hanya 16 bulan. Karena waktu itu ya sama teman-teman jenengan nanti ada gerombang itu ya, ada role itu. Nah, terus ditempatkan, dipindah, dimutasi di SMP 1 Mendo. SMP 1 Mendo. Ya, ada yang menarik di SMP 1 Mendo itu, ada waktu rapat itu kan masih penasaran, usia bocah kan masih itu masih bocah usia 39 kan termasuk anak ya, masuk SMP 1 Mendo juga sekolah yang yang besar, termasuk besar. Terus ada gurunya yang gini, gurunya yang sini ini harus ditempati kepala sekolah sing ora ecek-ecek seperti itu. Nah, dia bilang gitu. Ada statement dari guru gitu ya. Ternyata apa ya, kita buktikan saja. Ternyata yang bilang itu malah ngecek-ngecek dewi. Tantangan Iya, itu tentang itu. Terus yang luar biasanya di situ banyak kenangan sekali karena sampai 11 tahun. 2005 sampai 2016. Ya, 2005 2016. Nah, yang perlu saya garis bawahi sebelum kita lanjut itu adalah ada pengalaman yang menarik. Mungkin nanti tahun 2004 itu dulu ada yang dinamakan retrieval. Retrieval. Ya, sekarang PIP. Tapi MOU-nya di Surabaya. Terus mau MOU, saya itu juga masih ingat, tidak akan lupa bahwa di bulan Oktober, harinya Kamis, besok itu sudah sudah puasa. Jadi hari Kamis, Jumatnya puasa. Nah, kita ber-12 orang. 12 orang naik elf. Sedoyo KS? Iya, 12 KS. orang. Nah, 12 orang termasuk senior saya yang paling muda dulu, paling muda. Nah, dari situ perjalanan dari termasuk Pak Nur Salim, Pak Yit yang masih sugeng itu, Pak Nur Salim, Pak Yit, Pak Karno itu juga. Terus yang sepuh-sepuh ya Terbagi Mulyanti, saya lupa, tapi semuanya ada 12 orang, 13 dengan sopirnya. Waktu itu saya bila saya praktekkan ya. Ini sopir ada 3, belakang sopir 3, belakang sopir lagi 3, terakhir juga 3. Nah, saya di tengah, bangku nomor 3 dari depan, saya di tengah-tengah. Waktu itu mobilnya saudara Pak Salim yang dari itu juga normal semuanya. Normal di Balung Bendo Mojokerto, ban belakang itu meletus di ring road itu ya sekitar 7:30 sampai sana. Malam. Pagi 7:30 ban belakang meletus. Ini kan ring road oleh Pak sopir, kalau ini tidak mungkin, akhirnya dibanting ke kiri. Dibanting kiri sampai di luar aspal. Nah, ini kalau diteruskan, ini ada got, ada pohon-pohon besar, akhirnya dibanting ke kanan setelah di luar sampai posisi kendaraan seperti ini, terguling, hancur semuanya. Hancur semuanya. Dari hancur itu ya, kalau Bu almarhum Bu Sri Mulyati sampai ini mungkin ya gejala pusar kepalanya, terbentur kepalanya. Terbentur ya, itu apa kita nggak tahu, semua kaca kan pecah. Nah, dari situ banyak yang Pak Yit itu patah ini, patah, ada yang juga bernama di rumah sakit, ada apa. Nah, kebetulan saya ucapkan syukur alhamdulillah itu apa, saya beset pun tidak sama sekali itu, sama beset pun tidak, tapi endingnya dampaknya ke trauma. Kalau ada jalan miring ke sini, itu saya pasti dedek, ya miring-miringnya, makanya miring ya, dedek itu. Nah, itu. Trauma sampai sekarang ya, itu? sekarang sudah ada, masih sedikit-sedikit masih nir-nir ya, kalau bukan jalan miring itu, saya. Nah, itu sebelum kelanjutin dampaknya apa yang perlu saya sampaikan di sini adalah itu mungkin juga kalau Pak Erwin mungkin sudah tahu bahwa kita itu harus selalu ingat Allah. Jadi saya itu astagfirullah, nanti bukan dia, ini hanya pengalaman saja. Jadi setiap keluar dari rumah, kalau dulu nanti endingnya ke alhamdulillah semuanya.
baik sekolah besar, sekolah kecil, jauh terdekat, akhirnya alhamdulillah. Nah sih waktu itu kan kita biasakan dari rumah ke SMP 3 Parang itu kan bagian yang terjauh waktu itu. Iya. Kalau saya lewat Lebean, lewat Goranggaring itu 26 kilo. Kalau lewat Mojopurno sini hanya 23 kilo. Setiap keluar rumah kan kita biasa zikir. Zikir, jadi istighfar, selawat, apapun pokoknya itu istiqomah. Kita biasa. Iya, kita biasakan. Iya. Oke. Semakin jauh kan semakin banyak. Ya, semakin banyak. Nah, itu juga sama dari Magetan sampai ke Surabaya itu kan juga sudah, padahal orang yang tua-tua yang senior itu guyonnya udah wes monggo terserah, saya tetepan. Makanya saya biasa untuk apa ya, hanya pengalaman saja. Saya biasa bawa tasbih itu. Tasbih itu kita biasa kita bawa. Kecil pun saya juga bawa. Kecil tapi itu kan nggak kita pakai. Kalau kita nggak pakai ini akan bekerja sendiri. Kita bekerja sendiri ini dihitung sudah kita berpikir. Kalau kita sudah nah dari situ alhamdulillah mungkin kekuatan atau fadilah dari zikir itu saya selamat dari kesalahan tadi. Akhirnya ada yang kembali rumah sakit, ada yang sampai saya biasa sampai ke sana. Itu pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang, sampai kapanpun ya tidak terlupakan. Tadi sampai di Bendo ya. Iya, satu. Mungkin pertanyaan satu mungkin bisa jawabannya jadi satu nanti monggo untuk dia. Iya. Dari Bendo satu berapa tahun? 11 tahun. Kemudian ke mana Bapak? SMP Lebian. Tapi di Bendo dulu, cerita di Bendo. Oh iya. Nah, tapi sebenarnya juga atau cerita saya dulu ya, nanti ya gini. Dari 11 tahun 2000 kita singkat saja 2005 sampai dengan 2016. SMP di Bendo itu. 2005 16 sampai 2019 di SMP Lembian. Satu Lembian. 2016 sampai 2019 di SMP Nguntaranadi. Ya. 2019 sampai 2021. 21 sampai 23 di Karangrejo. Ya, Karangrejo. 23 sampai sekarang di sini. SMP. Ya, baru kalau sekarang Januari kemarin pas 21 tahun. Mungkin itu aja dulu, cerita di dalamnya nanti di belakangnya nanti ceritanya nanti. Terima kasih luar biasa. Jadi pindahnya selama kepala sekolah itu kalau boleh saya hitung mulai dari SMP 3 PAUD dan saya kan guru di SMP. Oh iya, SMP 3 Parang, SMP 1 Bendo, SMP 1 Karangrejo, SMP 1 Buntoronadi, Lebean dulu ya. Buntoronadi, baru SMP 4. Ya, Karangrejo SMP 4. 6 sekolah sudah dipimpin Bopo Lantur sekian tahun, mulai usia belum ada 40 tahun Bopo, mulai dari 39 usia 39. Luar biasa, kepala sekolah yang termuda. Nah, Bopo bisa diceritakan tua sekarang. dulunya. Sekarang termuda. Benar ya. Terus dari sekian perjalanan karir, perjalanan hidup Bopo Lantur, ini bisa diceritakan Bopo tantangan yang paling yang begitu dikenang, kemudian mungkin juga bisa diceritakan tipsnya dalam menghadapi tantangan hidup, baik dalam karir, baik dalam hidup keluarga atau apa gitu Bapak. Sebenarnya saya itu kan orang hanya tidak orang hebat, hanya mungkin kita tuh prakteknya. Saya itu kan pakai filosofinya petani. Petani kalau ingin panen kan tanam. Itu saya banyakin untuk menanam kebaikan. Nah, dari itu saya dulu pernah di SMP 1 Bendo karena memang pengalaman terlama itu kan di SMP 1 Bendo. SMP 1 Bendo itu dulu perlu kita ketahui SMP Bendo itu kan tidak bisa disertifikat tanahnya itu. Batasnya kan milik Auri kan itu. Milik Auri di sebelah selatan itu pas pagar itu termasuk Polsek, Koramil, di lingkup SMP 1 Bendo itu milik Auri semuanya. Nah setelah di selatannya SMP 1 Bendo itu baru bisa disertifikatkan. Nah itu miliknya Auri. Nah waktu itu ada
ingin apa ya, waktu itu memang nggak kekurangan murid seperti sekarang, ingin menambah kelas akhirnya menambah apa namanya tanahnya kita beli di masyarakat meskipun tidak disertifikatkan. Di sana itu hanya hak pakai itu bisa diperjualbelikan. Oh gitu. Iya bisa. Karena bisa membeli tanah di belakang ke sebelah timur itu kalau tidak salah sekitar 1.900 sekian meter persegi. Akhirnya sekolah yang tadinya dipakar akhirnya bisa berkembang tambah sekitar 1.900-an itu. Itu juga suatu kenangan, juga suatu tantangan karena juga tanahnya memang tanah tidak bersertifikat, hanya hak pakai saja. Itu yang apa mungkin yang bisa dikenang, yang bisa untuk kenang-kenangan karena memang ya juga tidak mudah. Kebetulan saja saya itu hidup kan mengalir saja, kebetulan saja ada yang jual, ada yang jual kita beli, ya akhirnya bisa tambah luas itu sampai satu itu. Oh, jadi tantangan dalam mengawal proses membeli tanah sekolah itu yang merupakan tantangan terbesar kemudian tidak semua setuju gitu ya. Jadi tipsnya bagaimana Bapak, misalkan ini mungkin bagi kami kaum muda ini mungkin kalau pada posisi pada saat itu ya ini gini, semuanya itu komunikasi. Kita serahkan maksud dan tujuan. Waktu itu kalau tidak ada tambahan tanah itu mungkin SMP 1 Bendo hanya cukup 6 kelas saja waktu itu ya 6 kelas. Karena kan sebenarnya bisa 9 kelas kan bisa, karena bertambah luas. Itu yang komunikasi kepada mungkin juga ke warga sekolah, ke komite. Kita kerjasama dengan komite waktu itu kan masih boleh waktu itu. Dan juga inisiatifnya kita itu memang tidak lepas dari yang namanya berdoa. Kita selalu kerja itu kan ibadah ya. Ibadah, lalu kita apapun tugas kita, apapun yang kita laksanakan, Allah itu selalu kita sertakan. Itu yang utama. Jadi ya doa ya. Termasuk juga yang pengalaman yang luar biasa itu yang mungkin sampai sekarang belum bisa apa ya namanya belum ada ya mungkin. Kalau ada mungkin saya yang kurang tahu. Waktu dulu di SMP 1 Bendo itu dulu kan ada dan ujian nasional yang sangat menentukan kelulusan. Nah, setiap malam Jumat orang tua kita ajar doa bersama sampai 2 bulan. Setiap malam Jumat sampai 2 bulan. Malam Jumat berturut-turut. Iya, berturut-turut. Itu gitu. Orang tua ya alhamdulillah, meskipun kadang-kadang yang banyak ibu-ibu yang datang, tapi itu antusias untuk mendoakan putranya sebagai anak yang soleh bisa lulus itu waktu itu memang luar biasa. Nah, luar biasa ya. Orang tua juga mendukung ya? Mendukung, sangat mendukung. Itu hampir setiap tahun seperti itu. Waktu masih ujian nasional dan ujiannya itu menentukan kelulusan. Itu yang apa namanya hal yang juga mungkin tidak saya lupakan. Jadi bisa mengajak orang tua di malam-malam yang tidak hanya sekali 2 kali, itu hampir 2 bulan. Luar biasa ya, waktu itu ya seperti itu. Jadi hidup itu mengalir saja, tapi dengan catatan Allah selalu kita sertakan. Betul. Baik, itu tadi tantangan dalam kehidupan Bobo. Nah, sekarang ini yang saya ingin tahu ini Bobo, pencapaian atau prestasi yang paling Bobo dalam hidup, mungkin dalam karir, dalam kehidupan, keluarga atau apa itu. Prestasi yang sangat apa ya, berkesan gitu. Saya kan menyadari saya itu orang biasa, berangkatnya juga sengsara ya, so biasa ngarit macul, angon wedus, angon sapi itu udah biasa. Saya bisa menjadi kepala sekolah itu udah sangat, bagi saya dulu angan-angan sama sekali tidak. Bermimpi pun tidak. Bermimpi pun tidak. Itu juga capaian yang luar biasa. Kalau yang berkaitan dengan akademik, saya itu orang bodoh. Enggak, biasa-biasa saja. Itu hanya ya mungkin tingkat kabupaten tidak cukup. Nah, jadi kepala sekolah terus sampai sekarang ini bisa mengkoordinir teman-teman itu juga saya anggap capaian yang luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali karena memang awal dari mungkin belum dimasuk di podcast
saya jadi PNS ya. PNS ya, sepeda saya itu hanya ada berapa, 20.000 atau 30.000 itu. Terus ganti Dasengki, ganti federal, Ya. federal ganti lagi V80 atau Ya. berapa, itu memang bertahap, dari sedikit demi sedikit. Itu memang saya anggap setiap tahapan-tahapan ini adalah capaian saya yang luar biasa. Luar biasa. Apalagi bahkan sekarang orang nomor 1 dalam MKKS, ketua MKKS, itu luar biasa nih Bapak, pencapaian yang luar Ya, biasa. kita syukuri saja. Semuanya memang perlu prosesnya. Dari situ ada pengalaman menarik. Saya tadi kan menggarisbawahi kita pakai filosofinya Pak Tani ya. Filosofi Pak Tani itu menanam dulu, pasti baru panen. Nah, di SMP 1, di SMP 3, ingat di SMP 3 mana itu, Takran. Ya, sekarang SMK itu saya waktu pertama kali pindah di di Magetan. Itu yang tidak saya lupakan adalah saya 1 tahun bekerja sebagai guru biasa. Guru biasa 1 tahun. 1 tahun ya. Tahun 99 saya kan dipercaya jadikan Wakasek waktu itu. Betul. Nah, waktu jadi Wakasek ini, waktu dulu awal tahun 2000-an, awal tahun 2001, 2002, 2003 itu ada dulu yang namanya jam kosong. Ya dulu ya ada. Guru itu perain dan absennya kan jadi siapin, ada 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tanpa mengajar biasa waktu itu. Nah, waktu itu saya tidak ambil sama sekali. Oh, memang seperti program kan? Iya, tinggal mintanya Bapak Ibu guru. Waktu itu kan santai ya, mungkin santai atau gitu. Cuma ya boleh, diperbolehkan, ya tidak pengaruh sertifikasi, tidak ada, tidak masalah. Gitu. Ya waktu itu tapi saya nggak ambil. Setiap hari juga datangnya pasti ya dengan Pak Bon sama. Yang luar biasa menurut saya, bukan menurut saya ya, mungkin ada orang lain, bahwa setelah saya di Makassar, saya kan hanya mengajar 12 jam. Mengajar 12 jam. Tapi anak-anak yang saya ajar 3 kelas itu, setiap hari saya minta untuk membawa matematika. Pelajaran matematika, buku matematika. Kenapa? Kalau ada jam kosong, mungkin guru tidak izin, tidak apa, saya masuk. Tidak masuk, iya. Itu juga sama. Itu hampir hampir apa namanya, saya selama di situ ya seperti itu. Terus juga ada waktu itu juga ada les untuk bisa lulus. Tadi kan lulus ujian kan harus anak kita mempersiapkan dulu, ada les pun juga sama. Setiap hari kalau mungkin gurunya izin apa, saya masuki. Sampai pun tanggal, kita masih ingat saya tanggal saat harinya saya lupa, tanggal 6 Januari 2024 itu kan ada pelantikan. Saya juga karena saya juga masih ngeles dulu di sekolah, karena saya masih punya tanggungan untuk mengantarkan anak supaya bisa itu yang bagian dari mungkin bisa sampai ke sini itu mungkin dari situ. Momen-momen yang diceritakan Bopo, perjalanan atau peristiwa-peristiwa menarik. Nah, ini dari semua apa yang diceritakan Bopo ini, yang menurut Bopo ini yang paling berkesan itu yang mana, Bopo? Yang paling momen khusus yang paling berkesan dari sekian yang diceritakan, atau mungkin ada lagi yang belum diceritakan yang paling berkesan? Jadi gini ya, kita itu kan hidup itu memang kita harus selalu bersyukur. Ditempatkan di jauh, kalau kita pakai sisi pandang spiritual, kan seperti tadi, tabungan zikir itu kan semakin banyak. Itu kalau pakai sisi itu. Tapi kalau pakai sisi logika, atau ke bensinnya ya saya ada, tapi kita nggak pakai itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita bersyukur bahwa nama orang itu kan pasti juga pernah kecewa. Secara lahiriah mungkin orang memandang atau apa itu. Saya dari SMP 1 Windo ke SMP 1 Lembian, itu jauh waktu itu. SMP Windo itu saya pernah mungkin punya murid 700-an waktu itu dulu. Pernah ya. SMP 1 Lembian itu hanya sekitar 400 atau 500. Kan turun, turun jauh kan, jauh. Tapi apa? Setelah kita mensyukuri, menikmati,
yaitu tadi agak jauh kita gunakan dari sisi spiritual. Betul. Kita berdoa, berpikir setiap jalan, dan juga pasti ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Kalau kita sering mutasi, sering pindah itu, ya itu persaudaraan itu pasti kita bertambah, ya bertambah. Semakin luas. Ya, luas ya, bermacam-macam karakter. Nah dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang itu kita baik pun itu kalau kepala sekolah itu oleh bapak ibu guru, kalau baik itu sudah dianggap biasa. Nah kalau jelek ya itu yang dilihat. Ya, padahal pada kita diperbincangkan. Padahal kita itu sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bekerja dengan baik. Tapi dari semua itu kerja kita itu harus konsennya ikhlas. Ikhlas. Kalau pakai, kebetulan saya juga masih ingat rumus matematika yang berapapun kalau dibagi 0 hasilkan tak terhingga. Oh gitu ya. Berapapun kalau dibagi 0 hasilnya tidak terhingga. Itu kan 0 itu adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Pembagi dan dibagi itu kita bekerja misalkan sudah ditargetkan. Nah kerja ini aku oleh semini. Nah, oleh semini udah kita kan jam target. Iya. Jadi semakin besar pembaginya, hasilnya semakin kecil. Berapapun kalau dibagi, pembaginya semakin besar, hasilnya akan semakin kecil. Tapi kalau pembaginya 0, hasilnya tertinggal. Itu adalah kita bekerja dengan keikhlasan. Ini yang menarik. Berbincang dengan matematika, pikirannya matematika itu yang pasti saja. Nah ini beda ini, pasti tetapi penuh dengan ketidakpastian. Karena yang tidak terhingga itu tadi Bobo ya, itu luar biasa. Nah Bobo, dari sekian yang diceritakan ini, saya juga pengen tahu Bobo, dalam menjalani hidup itu Bobo itu memiliki inspirasi atau terinspirasi orang atau hal apa yang paling menginspirasi dalam kehidupan Bobo begitu? Oh ya, inspirasi saya itu nggak jauh-jauh. Itu inspirasi saya tetap dari orang tua saya, dari bapak saya terutama. Bapak saya itu hanya kelas 5 SD. Tamatan SD. Bukan tamatan SD. Belum tamat ya. Tapi beliau itu sekilas kenapa saya dinamakan lantur. Nah, jangan kan belum tahu apa arti sebenarnya. Arti sebenarnya lantur itu berawal dari orang tua yang tidak sekolah, menginginkan anaknya sekolah setinggi-tingginya. Karena tidak sekolah berarti pengetahuannya kan juga terbatas. Lantur itu sebenarnya arti sebenarnya saya juga nggak tahu, tapi menurut bapak saya itu teruskan. Sekolahnya terus sak dur-duri. Ben ojo kaya aku wong tua yang bodoh yang tidak sekolah. Ini dinamakan lantur. Makna dari Bapak. Ya artinya menurut bapak saya. Nah, kenapa terinspirasi? Karena beliau itu tidak sekolah tapi menginginkan anaknya ingin nasibnya jauh lebih baik, dan apapun yang kerja keras untuk sampai boleh katakan jual tanah pun tidak masalah. Nggak punya rasa eman dia. Pokoknya anak ini mau sekolah, dah apapun yang saya punya saya, itu inspirasi saya. Jadi kerja keras dan juga idenya yang bukan ide ya, karena itu orangnya orang biasa, hanya keikhlasan untuk membiayakan. Itu hasilnya alhamdulillah semuanya dari yang sekandung ya, kandung dengan adik saya itu semua jadi orang, selain orang tidak jadi orang semuanya gitu maksud saya. Itu juga dari saya sangatnya dari kerja keras orang tua saya yang biasa, orang-orang biasa saja. Waktu itu sejaman saya tinggalnya kalau di kota sih kuliah itu udah biasa, tapi di desa itu mungkin hanya luar biasa. Luar biasa, hanya saya saja waktu itu yang seumuran seumuran saya itu yang kuliah. Meskipun ya tantangannya sangat luar biasa. Jadi itu makanya saya tadi boleh kembali saya menyampaikan dasarnya adalah keikhlasan. Saya dari
kecil sudah diinspirasi oleh bapak saya untuk selalu berbuat ikhlas. Ikhlas pun kadang-kadang kan juga ada orang tua mungkin untuk dirinya sendiri membiayai anaknya tuh juga hanya setengah-setengah. Tapi lah orang tua apapun yang diminta, kalau nggak punya sampai jualan sampai hutang itu ya biasa. Penting dijalani. Penting anaknya mau sekolah tinggi gitu. Fasilitator yang luar biasa, ya, luar biasa. memfasilitasi apapun. Ya, meskipun sebenarnya juga tidak tidak ada orang kok nyepak kan enggak sampai pinjaman beli jual tanah tahunan kalau saya jual tanahnya ada yang tahunan ada yang gaden sampai digadein ke tanah itu sampai sekolah luar biasa ya itu yang menginspirasi saya untuk selalu berbuat ikhlas dalam arti kalau yang lain semuanya kalah dengan keikhlasan dari orang tua itu yang menginspirasi saya itu yang luar biasa. Pandangan orang tua yang mungkin percaya ini anak apa maunya pokoknya dituruti untuk pendidikan dan akhirnya membuahkan hasil saat ini. Pastinya Bapak di alam sana bahagia sekali. Insya Allah ya meninggalnya tahun saya dari 98 saya dari Mendo pada saat di 2008 pada saat di SMP 1 Mendo. Iya, tahun 2008. Luar biasa Bopo. Nah ini dari inspirasi dalam hidup Bopo Lantur. Nah ini ganti kami nih yang para muda ini pengen dinasehati, pengen ada tips-tips bagi kami dalam menghadapi mungkin sesama kepala sekolah ke depan, mungkin dalam hidup kami, dalam menghadapi tantangan. Nah ini kami mengharapkan ada tips, ada nasihat dari Bopo Lantur kepada kami para muda ini. Ini yang pertama itu kan jadi pagi ya saya ngeser yang matahari dan bunga itu ya. Kan juga keikhlasan. Nah dari situ awalnya pakai filosofinya petani nandur sik baru mundur. Dan juga kata kunci di sini adalah keikhlasan. Nah ada sebenarnya kita itu meskipun juga kita siapapun kita baik kalau ingin karirnya meningkat itu juga semua orang pasti ingin kemajuan. Tapi yang saya sampaikan di sini, saya tekankan di sini adalah bahwa ada larinya saya ke ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga maksudnya yang biasa yang saya lakukan. Tapi saya astagfirullahaladzim ini tidak ria, hanya pengalaman saja. Itu kan sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Kita berdoa. Tapi di situ kan sudah kita ada tahu semuanya. Tapi yang paling sulit dalam hidup ini adalah sedekah harta. Sedekah harta itu sulit bagi saya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Sedekah subuh kita berdoa seperti dalam setiap pagi ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Yang siapa yang mau sedekah di pagi hari akan diganti yang lebih. Tapi malaikat satunya kalau tidak mau bersedekah di pagi hari mendoakan bangkrut orang itu yang pertama. Lalu yang kedua dalam kehidupan kita itu namanya kita kan dapat undangan manten, dapat undangan itu ya. Nah ini yang belum mungkin tidak dilakukan semua orang. Semua kan berawal dari niat. Apa itu Bapak? Misalkan jenengan nyumbang, saya tidak pernah perjuangan. Niatnya nyumbang, ya sudah ikhlas nyumbang. Nah itu loh. Kita kan namanya nyumbang beda dengan kita sedekah apa kita pakai apa jenisnya yang lain, tapi ternyata nyumbang itu ikhlaskan. Nah itu malah dari pengalamannya dengan niat kita ikhlas itu suatu saat kan pasti meskipun orang yang kita sumbang itu tidak mengembalikan, kan ada orang lain yang menggantikan, ada yang menggantikan jauh lebih banyak, ya kan sudah berpengalaman itu. Jadi kata kuncinya ya semua berawal dari niat. Tapi niat ini akan terakumulasi semua niat atau semua keikhlasan, semua pencapaian itu pada endingnya. Jadi amal itu yang terakhir dilihat itu nanti akhirnya. Dalam arti gini, seperti ada cerita bahwa orang yang dulunya ulama atau yang akhirnya mati kafir juga ada. Yang dulunya seorang pemberontak yang memusuhi Nabi akhirnya jadi pahlawan kan juga ada. Jadi kita itu selalu istiqomah. Apapun yang saya sampaikan tadi untuk berzikir, untuk berbuat baik meskipun kecil itu harus selalu istiqomah.
yang berarti kata kunci keikhlasan, dan juga apapun ya, sekecil apapun itu, selagi ada momen untuk beramal, kita harus selalu beramal. Dan juga kita itu tidak lepas yang dinamakan rekam jejak. Rekam jejak. Nah, dari rekam jejak ini jangan sampai yang sudah kita bangun ini nanti, tadi kan saya mengatakan amal itu tidak di akhir kita ya, di akhir kita. Nah, dari rekam jejak ini mari kita selalu menanam kebaikan dimanapun kita berada. Namanya manusia pasti salah, itu pasti. Itu pasti. Tapi dari filosofi air dalam gelas, atau kopi saja lah, kopi dalam gelas. Ada gelas, ini isi kopi, ini kan hitam. Tapi kalau hitam ini kita anggap misalnya kita berbuat salah atau kejahatan. Supaya ini bisa bening kan kita gerocok dengan air sebanyak putih sebanyak-banyak. Itu kan nanti kan menjadi jadi kebaikan kita, jadi baik. Jadi kalau manusia berbuat salah, ya tutupilah dengan kebaikan. Insya Allah kesalahan itu akan hilang. Nah, terus lagi ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita di dalam suatu lembaga itu, meskipun secara lahiriah mungkin kalau guru di sekolah ya baik-baik aja, senyum-senyum itu kan pasti. Tapi ada juga mungkin di kiri kanan kita yang ya biasa kerasani. Tapi selagi dirasani manusia itu tidak masalah. Yang masalah, alhamdulillah, kenapa dosanya berkurang gitu. Jangan merisaukan rasanan kan. Iya, rasanan ya. Nah, yang penting kita selagi prinsip kita baik itu jalan terus saja. Dan juga memang dimanapun itu yang komunikasi yang paling utama. Komunikasi. Jadi saya itu punya prinsip kalau bisa itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan satu hal lagi, pengalaman sebagai kepala sekolah yang sudah 21 tahun, kalau ada guru atau teman guru yang izin, apapun izinnya, enak ikut monggo, di monggo. Tapi nanti ini secara lain monggo kita pakai hati ya. Tapi secara kedinasan ya kita sampaikan bahwa kita itu punya tanggungan, nyarutang, karena yang kecuali yang ASN kan tanggal 1 sudah gajian, berarti tanggal 1 sampai 30 atau akhir bulan itu kan harus kita pekerjaan. Nah, kalau sering bolos kan berarti ya izin, berarti ya kita izin aslinya punya hutang. Jadi itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk selalu bekerja sebaik mungkin. Sudah sebaik mungkin kan mungkin juga ada halangan, ada kepentingan, mungkin ada keluarga mantu atau apa, mungkin itu pasti ada, tidak bisa sepenuhnya kita mungkin kita kerja dengan baik aja baru standar karena kita sudah menerima gaji tanggal 1. Nah, makanya kalau ada lemburan atau ada ya dinikmati saja, disyukuri saja. Itu mungkin gantinya yang kita bolos tetap seperti itu. Itu yang menginspirasi saya. Izin Bapak, terima kasih luar biasa obrolan kita pada pagi hari ini, luar biasa, sangat menginspirasi, juga lebih mengenal sosok Ketua MKKS SMP Kabupaten Magetan, juga kepala sekolah senior paling senior, karena nanti pertanggal 1 Juni ya. Juni Bapak. Malah bukan 1 Juni. Karena libur ya, tanggal 28 itu kan, tanggal 29 kan sudah merah. Jadi tanggal berapa ini Bapak? Ya. Secara kedinasan kan per 1 Juni Bapak. Tapi saya minta nanti 28 di akhir aja, mungkin sertifikatnya saya minta 28 aja. Gitu. Sehingga kebetulan waktu nanti 28 kan juga ada dinas, usaha dinas bisa mengikuti. Kalau misalkan sertifikatnya tanggal 27, saya sudah sertifikat aja untuk mengikuti. Dan mungkin di kesempatan yang luar biasa saya bisa diberikan kesempatan sama Mas Erwin untuk ngobrol jauh lebih dekat dengan Bapak Lantur, Ketua MKKS. Nah ini awalnya jadi dedek juga ya. Kita itu kan punya sama ya, namanya ketua atau itu sama. Tapi yang perlu saya tekankan lagi adalah kita, saya yakin untuk yang teman-teman dari
guru penggerak atau teman-temannya sekarang masih muda-muda itu kan mungkin secara pengetahuan ilmu kan jauh lebih tinggi, masuk juga IT. Tapi yang perlu kita tekankan yang di sini adalah adab dari semuanya kalah dengan adab. Yang kita gunakan adab. Sopan Di santun. sopan santun kuncinya satu saja. Kalau jenengan masih muda, kalau saya tua, memandang panjenengan saya usahakan untuk tadi yang muda itu kan belum banyak dosa. Belum banyak dosa. Berarti saya yang tua banyak dosa. Jadi saya harus menghormati jenengan. Begitu juga kalau saya muda dengan orang tua. Orang tua sudah banyak amalnya, saya kan belum banyak amalnya karena masih muda. Saya juga harus hormat pada. Jadi sisi baiknya yang kita begitu, sisi baiknya baiknya, sisi positifnya. Sisi positifnya. Banyak pengalamannya pastinya itu. Nah ini sambil kita ngobrol seperti ini, kita juga banyak ilmu Bopo yang kita dapatkan, dan itu luar biasa. Termasuk kita ibadah hari ini karena menuntut ilmu Bopo. Dan mungkin di akhir masa tugas Bopo, kami hanya bisa menitip pesan salam sehat selalu Bopo. Kemudian selamat menjalani masa bahagia purna nantinya dengan keluarga, dengan sehat, bahagia, dan tetap terjalin tali silaturahmi pada kita semua. Dan ini di endingnya Bapak, di akhir obrolan kami, kita ini harapan saya Bopo ada beberapa closing statement. Nah, pesan untuk di akhir obrolan kita nanti bisa disampaikan kepada sobat GTK ini nanti. Nah, jadi ada cerita yang nanti kita ambil sisi positifnya. Yang pertama, ada seorang guru SD. Guru SD. Sebenarnya mau saya sampaikan di lain waktu, tapi ini cerita saya sampaikan ini. Guru SD waktu itu ada siswanya yang mencuri jam tangan. Jadi yang kecurian jam tangan itu kan menangis, mengadu ke gurunya. Oleh gurunya, anak-anak ini disuruh balik ke tembok dengan mata tertutup. Mata tertutup. Masuk juga gurunya juga memeriksa, mencari jam tangan itu juga ditutup. Masa ditutup. Nah, pada suatu saat di waktu halal bihalal, anak yang mencuri jam tangan tadi ketemu dengan gurunya. Akhirnya ditanya apakah gurunya itu masih ingat dengan saya, dengan murid yang mencuri jam tangan. Dijawab tidak. Masa tidak ingat? Saya yang paling nakal waktu itu. Tidak. Kenapa? Waktu saya memeriksa kamu, saya juga mata saya tertutup. Nah, dari situ kejadian yang sebenarnya kalau mungkin kebanyakan guru, ini pasti diceritakan ke guru yang lain, ceritakan ke anak-anak yang lain, itu ditutup. Sudah yang penting jam tangan sudah ketemu. Dan di situ sudah tidak ada pembicaraan, itu sudah selesai aja. Nah, endingnya apa? Itu adalah yang dinamakan mengajar dengan seni. Mengajar dengan seni. Nah, akhirnya anak yang mencuri tadi malu sendiri, akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Nah, waktu ketemu Alhamdulillah itu dia sudah sukses. Dia sukses seandainya waktu itu dia mencuri disebarluaskan baik ke guru maupun ke teman-temannya, mungkin ini malah parah, lebih nakal lagi. Tapi dengan pembelajaran yang luar biasa, aibnya ditutupi, akhirnya ini bisa selesai dan berniat waktu itu bisa menjadi lebih baik. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita menjadi guru juga harus punya mengajar dengan seni. Begitu juga kita memimpin suatu lembaga juga dengan seni. Jadi jangan jelek-jelekan lembaga yang kamu pimpin. Itu adalah sawah ladang kita. Itu juga perlu kita tekankan. Yang satunya, yang terakhir, kita bagaimana juga sesuai dengan harapan kita, slogan atau apa ya, yel-yel KKS ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, itu ya. Itu inspirasi benar-benar tuh Bapak. Inspirasi di bawah Bapak Lanter. Langsung membawa pikiran kita, oh ya kita jasmani, rohani, dan ekonomi tentunya. Semua kalau
3 nggak lengkap itu kurang masih kurang ya. Paket lengkap, Itu Bapak. paket lengkap, Itu paket ya. lengkap lagi. Iya. Mungkin masih ada Bapak, mungkin dari yang mau Yang disampaikan saya lagi. terakhir dengan tadi kan saya mengawali kalau kita yang terakhir tadi bekerja atau lebih tua itu kan kalau dipandangkan merasa harus banyak salahnya. Nah, mungkin kalau pandangan orang muda itu banyak amalnya, tapi kan saya selaku orang tua itu banyak salahnya. Dan bekerja pun juga banyak salahnya. Untuk itu dalam kesempatan ini saya kepada siapapun yang melihat tayangan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan juga insya Allah saya juga sudah memaafkan. Salah satu kunci surga itu adalah kalau kita setiap malam mau bangun, mau tidur itu adalah memaafkan semua kesalahan orang lain. Itu hanya sepele, tapi itu apa ya, sudah tingkat tinggi. Iya, Mau mengikhlaskan, mau rasanya memaafkan orang itu, tapi cobalah itu pasti kita lega. Itu yang kita mohon maaf, dan juga ke depan itu saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, dan juga umur yang panjang dan penuh barokah, dan juga rezeki yang ruah melimpah ya, bisa untuk naik haji sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Haji juga umroh sekeluarga. Dan sesuai dengan sesuai dengan doa saya, sesuai dengan ijal-ijal kita ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, terima kasih atas kesempatan hari ini yang luar biasa. Buat saya pribadi bisa menimba ilmu, termotivasi, inspirasi dari Bopo, perjalanan karir, perjalanan hidup yang luar biasa, penuh lika-liku, itu luar biasa. Baik, Bapak, terima kasih sekali lagi, dan saya pun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam obrolan kita. Mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya akhiri, Bapak? Baik, Sobat GTK dimanapun Anda berada, inilah tadi obrolan kita dengan sang maestro kita, Bopo Lantur, Dr. Andes Lantur MPD, merupakan Ketua MKKS SMP Kabupaten Magetan dan juga Kepala SMP Negeri 4 Magetan. Dan tetap semangat, kita ikuti episode berikutnya. Wassalam.